Ini ya. Jadi dagingnya kamu potong cuma 20 gram, semua daging kamu punya. Kemudian dicacah, diiris kecil maksudnya. Setelah itu kamu pecah menjadi 4 ya, 10 gram, 5 gram, 5 gram. Ya. Walaupun tidak persis sekali, dicatat aja 5,4,9 atau 5,2, nah, pokoknya mirip-mirip antara ya 5 gram antara 10 gram. Yang 10 gram kamu gerus ke sini deh. Ini ya, yang 10 gram itu. Jangan lupa dikasih aquades. Ini bisa diambil aquadesnya dari situ. Kemudian kamu isi dengan ini kan 10 cc. Isi 10 cc. Ada daging 10 gram. Kemudian digerus. Gerusnya jangan seperti bikin perkedel ya, nanti tidak mau keluar ekstranya. Setelah kamu cacah, dengan kamu tekan-tekan sebentar, sudah merata, kira-kira dagingnya penyet gitu, kamu kasihkan aquades, karena dipisahkan bagian ampas dengan airnya ya, sehingga bagian airnya kumpul sini, ampasnya sini. Nah kemudian apa yang kamu kerjakan adalah menampung sedikit aja dari ekstra yang kamu punya. Tampunglah dia setengah pendok aja, setengah pendok. Saya tuangin ini, kalau takut jatuh bisa banyak pipet dulu dekat-dekat. Yang pakai plastik itu sebelah kanan terus itu yang dekat jerigen, sebelah kanan jerigen yang dekat jerigen itu banyak plastik itu bisa pencet dan disedotin setengah aja. Nah udah selesai, sisanya ini dites pH-nya. Kan kemarin udah tak bilang ada 2 alat pH pH meter sama kertas. Macet karena baterainya udah soak, ada kertas pH maju. Kita coba ambil kertas pH dari caranya gitu. Setelah itu langsung tempelkan di sini biar basah kertas pH, atau alat pH-nya kamu celupin sini, langsung terbaca angka pH-nya berapa. Kalau tidak, sudah boleh kertas pH satu aja. Ya, seperti ini. Karena dia berwarna-warni ya bisa gitu. Oke, ini warna-warni seperti ini dicelupkan di ekstra yang sudah kamu buat. Nah itu cocokkan dengan warna ini standar. Karena ada warna hijau di antara kuning hijau satu kan. Nah hijaunya diposisikan juga di situ. Kalau begini kan terbalik hijau di atas. Nah kayak gini ya. Makanya nanti pH-nya biasanya berkisar 3 ini dia. Apakah di sini. Kalau di sini nggak cocok, di sini nggak cocok, berarti tengah-tengah nih. Segitu pH-nya. Antara 5 dan 6, 5,5. Antara 6 dan 7, 6,5 ada ya. Segitu kamu. Nah setelah selesai uji pH, berarti kamu sudah menyiapkan ini untuk uji kumannya. Makanya ini yang pertama kali diamankan, disegel ini. Setelah itu yang 5 gram itu siap-siap dipakai untuk menguji kadar airnya kan. Saya suruh setelah 15 menit saya suruh dinginkan sebentar. Setelah itu ambil satu, ditimbang cawannya catat. Kamu harus punya catatan bahwa berat cawannya adalah 5 gram. Tambahin daging yang kamu siapkan 5 gram. Ternyata jumlahnya jadi 10,5, tidak masalah. Berapa daging yang kamu tambahin? 10,5, ini kurangi berat cawan tadi. Begitulah sebenarnya kamu isi kan. Kemudian tinggal 4 jam kamu keringkan. Pagi pelenting 1 jam, pagi pelenting sampai 1. Sudah selesai. Nah kemudian itu untuk uji. Setelah 4 jam ambil lagi cawan yang berisi daging itu, kemudian keringnya didinginkan sebentar aja, cukup 5 menit. Timbang lagi sudah katanya berat daging mula-mula, berat daging setelah 4 jam dikeringkan berubah dia. Yang 5 gram lagi di sini dipres nanti dengan kaca sini. Kacanya begini. Siapkan dulu 2 lembar kertas. Ini akan berguna mengisap. Kamu memiliki ada 4 daging. Mari kita letakkan supaya memudahkan dan naruh ini.
kita punya daging ayam, kan? Daging babi, daging sapi, ikan satu ya. Nah, kalau dapat beli ikan apa mudik? Apa? Oke. Ini pasarnya di mana? Sangla sama Badung. Oke, ini pasar Sangla ya, ini pasar BP. Badung, pasar Sangla, pasar Badung. Ini daging ayam. Nah, pada saat kamu menimbang berat daging yang sudah kamu cacah itu, oke, biar tidak kelamaan ngepasin 5 gramnya, kamu bisa di ring di antara 4 sampai 5 gitu. Misalnya ditimbang 4,1 boleh, atau 5,2 boleh, tapi ditulis ini. Kalau tidak di sini tulis di catatan kamu, karena nanti ini beratnya ini akan menentukan sebagai pembagi. Pertama kamu misalnya 4,5 beratnya kamu timbang, setelah itu kamu press di sini. Setelah itu kan kamu timbang lagi setelah di press, beratnya jadi 3, kan tinggal 3 dibagi berapa mula-mula daging pakai. Jumlah 4,5 ini untuk memudahkan kamu, jangan bolak-balik. Sudah 4,5 kamu tambahin jadi 5,2, kamu kurangi lagi 4,8, terus bolak-balik kapan hasilnya? Ya, makanya ringnya 4 sampai 5 bolehlah berapa. Setelah selesai, prosedurnya. Ini 12 kaca, mana lagi kacanya? Tempat lain, ada. Ini ada kecil. Oh, ini mau dipakai hujan, ya kalau dipakai ini. Gara-gara itu udah nanti. Oke, di sini taruh di lantai ini. Jangan di antar natnya, langsung di kotak. Nah, ini kan dikasih daging sudah kan? Nah, ambil 1 lembar kertas lagi. Nah, ini taruh di atas, ini sudah bersih daging. Kemudian diginiin. Nah, ini. Lalu kasihin lagi selembar kaca. Nggak apa-apa, pecah sedikit nggak apa-apa. Nggak boleh ini kaca. Oke. Nah, tinggal nanti di press dengan ini. Oke. Taruh di situ. Cuma naruhnya itu harus di timer, waktunya 11,6 menit ya. Dilepas apa baru? Masnya harus taruh di tangan. Iya, kalau nggak dilepas kan nggak di press, namanya nggak mau angkat. Ini diangkat. Latihan dulu angkat. Terus coba latihan. Nah, jangan tinggi-tinggi angkatnya berat, bukan angkat lomba angkat berat gitu. Tapi hanya sebagai alat untuk mempres. Ya, Pecah. nggak pecah. Kalau itu pecah itu mungkin bukan karena ditekan ini, mungkin karena kesenggol dasarnya. Setelah 11,6 menit kan lihat di HP kamu, di timernya 11,6 menit. Kalau bukan 11 menit, 6. Jadi kalau 1 detiknya itu 60, berarti 0,6 kali 60 segitu sebenarnya. Kalikan, jangan mengartikannya keliru. 11,6 menit itu bukan arti yang perhitungan biasa. Enggak, 0,6 menit itu kalau di detik kan dikalikan 0,6 kali 60 detik, segitu sebenarnya. 36. Nah, kenapa segitu? Seharusnya bulat sih kita menghitungnya 10 menit. Tapi karena alat ini beban ini kurang dari 35 kg, bertambah. Itu alasannya. Coba kalau kamu uji skripsi, tak suruh kamu pinjam beban atau menyiapkan beban yang beratnya 35, sehingga cukup 10 menit aja. Tapi ini kan ada kurang dari 35 ya. Oke, sudah selesai itu tinggal uji kuman. Jadi uji kumannya sini. Kamu bisa mengambil media sini. Ini karena sudah lama ya membeku ini, karena sering dibuka ada uap air masuk, lama-lama yang membeku, sehingga tidak bisa lagi digunakan. Yalah, kita tidak menguji polipom, terpaksa menguji. Nah, ini juga bisa pakai. Ini ditimbang sesuai kebutuhan dalam mungkin media ini. Kita sudah mulai membeku juga karena kelamaan dibuka. Oke, kita bisa buka baru aja. Media di atas sana, ambil satu, namanya nutrien agar. Tapi ingat ya, begitu kamu pakai timbang cepat tutup ini. Kalau tidak dia higroskopis seperti ini, kamu lihat sendiri.
Ini sudah beratnya udah berubah lagi karena ada uap air masuk ke bubuknya kan. Kan banyak bacaan yang nutrien agar. Oke, nanti kita ini sudah dibuka pada gitu. Ada 3 rasanya gini. Yang paling pojok itu expirednya. Apa bacaan? Ada resepnya. Kalau di sini lebih jelas. Yang dimaksud resepnya itu ini. Ini cara buatnya 28 gram dalam 1 liter. 1 liter. Kalau kamu disuruh bikin 200 cc, berapa gram betul? 1 liter berapa? 28. Kalau 200 cc nya bikin 1 liter bagi 200 nah, itu jawaban. kali 28. Seperlimanya dari resep ini. Setelah kamu mendapatkan angkanya itu, timbang begitu. Setelah dapatkan angka yang dimaksud itu, baru kita main aquades. Makanya aquadesnya ini pakai menampung gitu. Ini bisa tampung misalnya apa nih tuang sini. Setelah itu ini pakai nanti batu gorengnya. Setelah itu alat masaknya ini. Oke. Ingat yang mau masak meja itu diaduk supaya keraknya tidak seperti ini loh. Sama seperti bikin bubur, kalau bikin bubur nak kembung, nah aduk apa yang terjadi? Dia jadi enteknya itu kerak. Ini juga berlaku, medianya semakin banyak, medianya membentuk kerak, maka kepadatannya akan semakin berkurang terus ya. Oke, ini peralatan kamu. Sudah dapat hitung-hitungan dengan HP kamu berapa gram kalau mau bikin 200. Ini sama resepnya. Coba baca cari-cari resepnya, tulisannya dulu. Hitung yes. Berapa gram dalam? Oh, ini 20. Berapa? 20 gram dalam 1 liter. Ternyata beda lagi. 20 gram. Jadi 20 gram tinggal 1/5 dari sini kan 55 gram ini ditimbang. Masukkan ke sini. Tambahin aquades 200 ya untuk yang ini. Baru dimasak dengan cara diaduk. Terus ini dipegang, ini tidak mengantarkan panas ya. Ini baru mengantarkan, makanya terus pegang kuat ya. Terus diaduk seperti ini supaya jangan ada kerak hitam. Terus sampai dalam mendidih cukup biarin. Kamu sementara kamu gimana masaknya? 2 alat kompornya itu ya biar kamu bisa besoknya mungkin sudah minta dapur namanya media akan masak, kemudian tinggal putar panaskan pol berapa. Jangan coba dipegang sini, panas bisa melepuh tangan. Oke, ini sudah selesai masak, dicabut lagi biar aman, dicabut kalau sudah selesai. Setelah itu baterainya, coba hitung lagi. Sudah ada baterai, kan kamu butuh 8 baterai. Kalau kamu tanam cari kumannya diencerkan dulu ke sini, taruh, kemudian baru medianya ini dimasak. Tapi begitu matang tidak bisa serta-merta dipakai nanti kumannya. Makanya ini turunkan suhunya sampai sekitar 50 derajat ya. Dari mana tahu kamu 50 derajat? Kalau kata dok mau dipegang masih panas pada 50 derajat. Boleh juga. Cara paling jitu adalah kalau tanganmu masih melepuh, mari kepanasan. Kalau tanganmu udah kuat nahan, tapi ada alat bernama termometer yang bisa pakai mengetahui berapa sih suhunya. Tapi kalau saya dicek, kita langsung ini memang langsung, tapi kan bisa gini-gini loh. Oh ternyata dipegang gini tangan saya sudah tidak kuat, siap. Jangan dibuka lebar-lebar ini. Semakin buka lebar, kontaminan semakin banyak masuk. Makanya untuk menghindari kontaminan bisa aja kamu menggunakan itu ada yang bawa korek itu namanya api buzzer.